Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa semuanya. Bersama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siberasia Prodi Manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial, saya akan men-sharing terkait isu studi kasus yaitu perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal. Studi kasusnya ini analisis dampak, penyebab, dan strategi penyelesaian untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Oke, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama identifikasi sektor bisnis, kemudian yang kedua ada isu hubungan industrial terkait konflik tenaga kerja gitu ya. Kemudian selanjutnya ada analisis teori hubungan dari studi kasus tersebut. Kemudian yang keempat ada dampak isu hubungan industrial. Yang selanjutnya adalah strategi penyelesaian konflik. Kemudian rekomendasi dan kesimpulan. Oke, yang pertama identifikasi di sektor bisnis ya. Di sini yang studi kasus yang akan saya sampaikan adalah terkait sektor manufaktur. Ada beberapa isu di dalamnya, di antaranya adalah otomasi produksi, kemudian robot industri, ada artificial intelligence atau AI gitu ya, kemudian smart manufacturing dan digital factory. Ini tujuannya adalah dari semua itu. Yang pertama adalah efisiensi, kemudian productivity, yang selanjutnya ada kualitas produk gitu ya, dan yang terakhir adalah daya saing global. Itu merupakan contoh sektor bisnis di yang terdampak di industri manufaktur yang mau tidak mau kita harus menghadapinya di masa sekarang ini. Kemudian isu hubungan industrial terkait konflik tenaga kerja tersebut akibat perubahan teknologi dan otomatisasi. Ada dua sisi yang atau tiga sisi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah dari sisi pekerja. Ini yang pertama ada potensi takut kehilangan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah perubahan kompetensi tentunya ya, karena dengan bertambahnya teknologi tentunya ini kompetensi akan terus berkembang. Seperti yang selanjutnya adalah penolakan otomatisasi, karena dengan isu otomatisasi tentunya ini akan menggantikan peran dari pekerja tersebut. Yang selanjutnya adalah tuntutan pelatihan dengan berkembangnya teknologi tersebut, sehingga pekerja menuntut untuk dilakukan pelatihan yang selaras dengan perubahan tersebut. Yang selanjutnya adalah meminta perlindungan hak. Ini jelas tuntutan yang paling penting biasanya yang ada berpotensi konflik. Dari sisi pekerja meminta untuk perlindungan hak. Kemudian dari sisi perusahaan, isu yang pertama tentu perusahaan membutuhkan efisiensi sehingga membutuhkan otomatisasi gitu ya. Yang selanjutnya meningkatkan daya saing global, karena tentunya salah satu isu yang muncul di tengah persaingan adalah isu biaya gitu ya. Salah satunya adalah triggernya adalah melakukan otomatisasi sehingga akan menurunkan biaya dari pemakaian pekerja seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengurangi biaya produksi, jelas karena dengan memakai mesin akan memangkas biaya produksi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Ini juga tepat sekali yang dari sisi perusahaan, karena tentunya dengan mesin biasanya tingkat lelahnya ini bisa diminimalisir seperti itu. Ini merupakan poin-poin yang ada potensi menimbulkan konflik antara tenaga kerja karena perubahan teknologi dan otomatisasi. Dan selanjutnya adalah perubahan teknologi yang ada ini ya sama-sama kita sampaikan di sebelumnya. Ini ada robot industri, ada AI, ada automatic inspection, ada machine vision, ada smart manufacturing, dan digital factory. Sehingga konflik muncul ketika kepentingan pekerja dan perusahaan tidak dikelola melalui komunikasi dan dialog yang baik. Ini seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya analisis teori hubungan industrial. Yang pertama adalah sistem bipartit. Ini tripartit ya. Jadi ini sistem tiga
tiga komponen. Yang pertama dari pemerintah, kemudian dari pekerja, dan dari pengusaha. Dari pemerintah ini bisa membuat regulasi, mengawasi, dan menjadi mediator perselisihan. Kemudian dari pekerja ini menyampaikan aspirasi, melindungi kepentingan seperti itu ya. Kemudian dari pengusaha juga ini harus menjalankan bisnis secara efisien sekaligus memenuhi hak-hak pekerja gitu ya. Memang pengusaha itu dituntut untuk melakukan efisiensi, tapi di sisi lain juga harus memenuhi kebutuhan dari pekerja itu sendiri. Oke, kemudian negosiasi kolektif, mekanisme utamanya ini sebelum terjadi perselisihan, ini bisa dilakukan meliputi program reskilling dan pelatihan, kemudian penempatan ulang pekerja, kemudian skema pensiun dini, terus kompensasi PHK yang sesuai, dan perubahan sistem kerja. Ini dibuat dalam perjanjian kerja bersama. Kemudian ada hukum ketenagakerjaan juga. Ini ada beberapa acuan yang bisa diselesaikan dalam menyelesaikan konflik. Jadi bipartit, kemudian mediasi, pengadilan hubungan industrial, seperti itu secara teori gitu ya. Kemudian dampak isu hubungan industrial, ini bagi bisnis tentunya ada beberapa dampak ya. Dari sisi positifnya tentunya bisa meningkatkan produktivitas, biaya produksi yang turun, dan kualitas lebih konsisten. Sementara negatifnya adalah konflik industrial, aksi mogok kerja, dan biaya hukum yang meningkat. Kemudian bagi pekerja ini tentunya memiliki resiko PHK, kemudian tuntutan kompetensi yang baru, kemudian ketidakpastian pekerjaan, dan tekanan psikologis tentunya. Dan bagi masyarakat ini meningkatnya angka pengangguran, turunnya daya beli, dan meningkatnya kebutuhan pelatihan vokasi. Yang terakhir adalah perubahan struktur pasar tenaga kerja. Jelas ya, ini sangat berdampak. Kemudian strategi penyelesaiannya ini bisa dilakukan, yang pertama adalah bagi perusahaan, ini salah satunya adalah mengutamakan penempatan ulang, dan selanjutnya ini bisa juga melibatkan serikat pekerja sejak tahap perencanaan perubahan. Kemudian bagi pemerintah ini memperkuat pelatihan seperti vokasi dan lain sebagainya. Kemudian memberikan insentif peningkatan kompetensi, mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Dan bagi pekerja, ini bisa meningkatkan literasi digital dan kompetensi, kemudian mengikuti pelatihan teknologi, mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya, aktif dalam bidang sosial, dan beradaptasi dengan perubahan pekerjaan. Ini kolaborasi semua pihak ini bisa mengurangi potensi konflik, dan hubungan industrial ini bisa terjaga atau harmonis seperti itu ya. Rekomendasinya ini yang pertama, membangun budaya kolaboratif melalui dialog sosial yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, mengutamakan reskilling atau sertifikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan transformasi teknologi secara bertahap dan transparan. Yang keempat, mengoptimalkan peran serikat pekerja dalam negosiasi kolektif gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan PHK sebagai pilihan terakhir gitu ya, setelah alternatif lain tidak terjadi kesepakatan gitu ya. Jadi kesimpulannya, otomasi dan digitalisasi merupakan kebutuhan bisnis untuk meningkatkan daya saing, namun tanpa pengelolaan hubungan industrial yang baik, transformasi tersebut dapat memicu konflik antar perusahaan. Jadi hal-hal yang dibutuhkan adalah dialog sosial, kemudian pengembangan kompetensi, kepatuhan hukum, dan kolaboratif tripartit ya, yang di dalamnya ada pemerintah, ada pekerja, dan juga pengusaha. Ini tentunya bisa menciptakan hubungan industrial yang harmonis, kemudian meningkatkan produktivitas, daya saing yang kuat, serta kesejahteraan pekerja juga terjamin. Dan ini bisa juga berdampak nasional terhadap negara kita gitu ya. Poin-poin ini saya dapatkan di sumber berita detik.com dengan saya akses di kemarin gitu ya. Namun berita ini di upload pada tanggal 22 Mei 2024. Oke, demikian poin-poin yang bisa saya sampaikan di studi kasus kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.